Pak Arianto Sutadi, apa yang bisa Anda lihat dari kejadian yang mungkin ada indikasi kejanggalan ini, Pak? Baik, terima kasih. Kesempatan ini saya ingin sampaikan untuk memberikan kepada masyarakat semua ya, yang menurut saya kasihan sekali dengan masyarakat Indonesia saat ini. Ribut gara-gara berita. Awalnya adalah karena adanya wafatnya Mbak Vina sama Eki. Setiap ada kasus meninggal gitu, maka itu menjadi tugas daripada polisi untuk mengusut kira-kira apa yang terjadi dari pembunuhan itu. Itu satu. Yang kedua, apabila terjadi kasus seperti ini, pasti nanti timbul sengketa antara pihak yang memperjuangkan hak daripada korban dan pihak yang memperjuangkan pelaku yang dituduh yang tidak salah kemudian dijadikan tersangka. Pasti akan terjadi konflik. Jadi tugas polisi itu di mana-mana selalu menangani konflik ya. Dan apapun yang dikerjakan polisi pasti dia akan dihujat oleh yang merasa haknya dilanggar. Jarang polisi dapat apresiasi kalau berhasil. Makanya kodrat daripada polisi itu harus nggak sakit hati kalau dibully. Ya memang dia kodratnya hidup hanya untuk dibully tiap hari. Itu yang terjadi. Nah sekarang saya ingin masuk pada persoalan. Begitu ada orang meninggal, tugas polisi adalah melakukan di bagian daripada KUHP itu, KUHAP, melakukan penyidikan. Artinya apa? Membuat terangnya perkara. Penyidikan adalah mencari informasi, keterangan, saksi, petunjuk, barang bukti, dan keterangan dari terdakwa ya. Keterangan terdakwa sebagai barang bukti yang sah. Setelah polisi mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi itu tadi, dia diramu dalam berkas perkara. Kemudian berkas perkara diserahkan kepada jaksa. Di sini ada saringan, polisi nggak bisa curang. Karena sebelum dibawa ke pengadilan sana, jaksa meneliti dulu ini memenuhi syarat enggak untuk dijadikan bahan penuntutan di persidangan. Habis itu, sampai di persidangan, hakim meneliti semua. Dengan teliti memanggil semua saksi-saksi yang masuk ke situ. Barang bukti juga diteliti, kesesuaian itu tadi. Kemudian satu yang saya ingin jelaskan tadi ya, yang namanya keterangan terdakwa yang sebagai barang bukti itu adalah yang disampaikan di persidangan. Jadi meskipun dia ngomong di berkas perkara, kalau di persidangan dia mengatakan tidak, hakim akan melihat dari situ. Nah dari pengumpulan itu barang bukti itu ya, hakimlah yang menentukan. Nah, di situ pasti terjadi ya, apa yang disampaikan oleh saksi, jaksa, pasti bertentangan dengan pembela-pembela yang membela kliennya gitu. Itu sudah umum yang terjadi kayak gitu. Nah, sekarang ini kalau melalui viralnya berita ini ya, kita itu, saya lupa tadi ya, penyidikan itu ibarat ya, kita itu mengumpulkan mosaik, tahu nggak potongan-potongan gambar kecil, kemudian kita satukan, kita rangkai, oh kira-kira ini gambarnya apa sih? Ini gambarnya orang yang dianiaya kemudian meninggal atau gambarnya adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, gitu. Kalau udah lengkap itu serahkan pada jaksa, jaksa membaca oh iya betul. Kemudian hakim akan memutus gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang ini yang terjadi kita dulu ya. Pertama kali waktu kejadian ini kan dilaporkan bahwa katanya kecelakaan lalu lintas gitu kan. Saya bisa menilai bahwa itu penyidikan pertama yang mengatakan langsung kecelakaan lalu lintas itu salah besar. Karena apa? Yang namanya orang meninggal itu nggak bisa disimpulkan ini kecelakaan sendiri gitu. Harus pakai laporan polisi dan dicek kemudian sebabnya matinya kenapa, siapa yang membunuh, mestinya begitu. Tapi kesalahan polisi yang di lapangan ini sudah dikoreksi waktu itu oleh Polres. Kemudian kan setelah korban komplain bahwa ini pasti ada penganiayaan, kan polisi dengan sigap ngejar siapa pelakunya. Nah karena waktu itu mungkin ya, ini saya karena sekali lagi cari mungkin, karena kan kita nggak dapat informasi yang jelas kan. Karena wah ini geng gitu kan, polisi dengan sigapnya cepat-cepat rangkap itu yang dianggap itu geng tadi itu. Dan polisi menangkap itu pasti berdasarkan kesaksian. Saksi yang masuk waktu itu kerjakanlah, ditangkap. Nah, ditangkap kemudian diperiksalah dia gitu. Nah kemudian meriksanya tadi ada yang dikebukin dan sebagainya, itu bisa saja terjadi Pak ya. Bisa saja terjadi.
Tetapi kalau untuk masa sekarang ini, perilaku polisi yang kayak gitu tuh menurut pengamatan saya 50 tahun jadi polisi ya, mulai tahun 71. Itu dulu memang pernah kayak gitu, tapi belakang ini hampir tidak pernah terjadi itu. Tetapi orang yang mengaku digebukin dan sebagainya itu, saya sering menerima kayak gitu. Saya dulu pernah nangkep teroris 12 orang ya di Ambon sana. Saya periksa di aula dengan disaksikan pengacaranya itu. Satu persatu. Setelah selesai dia lapor ke Komnas HAM. Pak, saya dicabuti kukunya. Saya didatangi Pak Wayan Karya, Komnas HAM. Saya panggil pengacaranya, Pak, coba terangkan waktu itu saya periksanya gimana. Itu contoh. Yang dialami Saka, Pak Rianto, yang dialami Saka Ya, dipaksa untuk mengaku. Cerita kayak Saka itu bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga enggak gitu, Pak. Itu saya enggak malu. Bagi saya itu enggak penting bagi saya. Yang saya penting saya sadarkan pada ini ya, Pak Saka tadi itu ya. Hakim melihat keterangan Anda itu bukan dilihat dari berita acara. Tapi apa yang Anda sampaikan pada saat di sidang itu. Nah, saya kembali lagi ya. Jadi kesalahan polisi pertama kali mengatakan bahwa itu suatu kecelakaan, itu sudah dikoreksi dengan sudah menangkapi yang 7 orang itu. Tangkapi, kemudian diperiksa, kemudian dan ternyata oleh hakim dihukum. Berarti tugas dari para polisi waktu itu sudah dianggap sudah tuntas. Karena tugas polisi itu cuma menyidik. Menyidik kemudian diserahkan pada jaksa. Kalau jaksa menganggap itu sebagai lengkap, tugas polisi selesai waktu itu. Tinggal jaksa. Nah, sekarang kemudian pada hakim kan meriksa. Hakim sudah memvonis. Inkrah. Itu sudah selesai. Nah, sekarang muncul 3 orang ini, gitu kan. Bahwa itu DPO gitu, Pak. Bagi saya, ini bukan hal yang rumit. DPO itu sebagai informasi baru. Bahwa ada tersangka yang lain ternyata itu yang dulu kelewatan. Polisi yang tugas pokoknya adalah memberikan penjelasan pada rakyat semua apa yang terjadi. Wajib dia melakukan penyidikan lagi. Nah, kemarin begitu dia dapat informasi, oh ini 3 orang itu ya. Cepat-cepat polisi melakukan action. Walaupun masih tertutup mukanya karena data awal yang diterima untuk dibikin DPO itu adanya cuma itu. Coba bayangkan kalau sudah dikasih gitu polisi masih nggak keluarkan DPO, apa nggak polisi dihujat? Polisi apa ini menilep perkara yang dulu gitu. Jadi kemarin tuh udah bikin DPO. Nah sekarang ini ya tugas polisi adalah memberikan kejelasan kepada rakyat mengenai perkara ini. Oke. Saya kasih saran pada yang bersangkutan ini ya. Tolong jangan termakan dengan isu menganggap dirinya paling benar. Tetapi kalau Anda tadi yang merasa tidak berbuat kemudian divonis oleh hakim, karena putusannya itu sudah inkrah, maka upaya yang Anda bisa lakukan adalah untuk salah vonisnya itu Anda bisa mengajukan PK. Karena sudah inkrah. Untuk Anda yang digebukin itu Anda bisa bikin laporan lagi. Yes. Pak Rianto, bisa. Saya mau tanya. Bentar, nanti kalau saya selesai. Untuk yang digebukin tadi, Saka. ya, Saka Tatao. siapapun yang merasa dirugikan, bikin laporan baru. Polisi pasti akan memberikan penyelidikan. Yang 3 orang itu tadi diperdalam lagi. Polisi pasti akan ngejar sampai ketemu. Nah, kita ya, polisi harus terima kasih nih dengan adanya viral ini. Karena apa? Pasti rakyat di lapangan akan membantu mencari 3 orang itu. Yang kedua, polisi bisa menunjukkan bahwa oh kinerja yang dulu ternyata ada yang kurang bagus gitu. Diperbaiki gitu. Baik Pak Irianto. Jadi saya kira ini clear ya masalahnya. Ada Sebenarnya yang kurang, Pak. apa? Bagaimana soal perkosaannya? Sementara di dakwaan nggak ada perkosaan. Itu bagaimana, Pak? Yang lain saya setuju dengan penjelasan Bapak. Apapun yang disampaikan ya Pak, bukti seperti ini. Bukti sperma lah, bukti apa itu menunjukkan gitu ya. Bahwa itu terjadi perkosaan ya. Oh saya mundur dikit. Adanya sperma di kemaluan orang itu belum tentu perkosaan Pak. Bisa ditafsirkan kalau sebelumnya dia pacaran, kemudian terbunuh. Apa itu perkosaan? Kan enggak kan. Kalau bukti cuma sepotong-sepotong itu Pak, enggak bisa untuk menyimpulkan. Ya. Makanya itu tadi ya, bukti-bukti visum dan sebagainya yang tidak cocok itu tadi, itu sudah diteliti oleh hakim di lapangan waktu menyidangkan kasus itu Pak. Bu Titin singkat. Terima kasih. Sebenarnya gini, kalau saja saya pengennya duduk bareng.
Oke. Duduk bareng artinya kita bahas, Bapak, kalau Bapak baca berkas ini, Bapak nggak akan ngomong seperti itu Pak, serius Pak. Enggak, Bu. Saya tetap pada pendapat saya ya. Persidangan yang sudah selesai itu, Bu. Tugas polisi selesai menyerahkan perkara itu kepada jaksa. Titik, selesai. Jaksa sudah mendakwa dan hakim sudah memvonis, itu pekerjaan jaksa sudah selesai. Kalau Ibu kurang terima, naik ke PK. Gitu. Tapi kalau Ibu kurang terima dengan tersangkanya yang diperlakukan yang waktu itu belum masuk di dalam persidangan itu, Ibu bikin LP baru. Pasti polisi akan menindaklanjuti. Nah, kalau gara-gara itu semua sekarang semuanya jadi viral dan tidak mengikuti hukum terus rakyat menuntut keadilan, bagaimana Pak Arianto? Ini karena ini kenyataan yang terjadi nih. Yang mengajukan PK. Itu gini Pak ya. Upaya hukumnya. Hukumnya nggak menjawab. Upaya PK. Pak Johnson, lupa ya. Bapak kan pengacara ya. Tugas polisi itu cuma di penyidikan Pak. Tidak bisa menegakkan keadilan Pak. Tidak gunakan bisa mic yang boleh Bang Johnson, gunakan mic yang boleh. Tidak bisa menegakkan keadilan dan kemanusiaan dong Pak Arianto. Ya tidak bisa polisi sendiri Pak. Ini jangan memprovokasi bahwa polisi itu nggak bisa menegakkan keadilan. Polisi itu di dalam hal kayak gini ini penyidikan tok. Tugas polisi adalah melakukan penyidikan secara adil. Itulah tugas polisi gitu. Jadi nggak bisa dia terdambakan polisi menegakkan keadilan. Apa itu? Itu nggak bisa dikanukan. Tapi kalau polisi sudah melakukan penyidikan dengan baik gitu ya, tidak salah. Itu namanya polisi yang bisa menegakkan keadilan. Jika sesuai prosedur Pak Arianto ya. Ya sesuai prosedur. Tapi kalau ada kesalahan prosedur bisa digugat. Investigasi ulang. Mbak Putri, singkat. Tidak bisa investigasi ulang Pak. Dalam hal ini hanya bisa upaya terakhir hanya upaya PK. Pak. Iya. Okay. Jadi kesimpulannya gini Pak, untuk kasus yang lama itu Pak sudah tuntas, hanya satu-satunya adalah PK. Oke. Untuk kasus yang baru mengejar tiga DPO itu dulu digebukin dan sebagainya, silahkan bikin laporan baru, kemudian supaya dibuktikan. Pasti itu bisa. Sekarang baik, poin ini sudah diulang Pak Arianto. Saya Kita ke Mbak Putri. Mbak Putri, silakan Mbak. Pak Ini Arianto terakhir yang ya, berpendapat. komentar ya. Jadi saya sangat setuju pendapat-pendapat para senior ini. Saya di sini mewakili klien, Mas, korban. Kami tidak mendiskriminasi ataupun menyudutkan pihak polisian, kejaksaan, pengadilan. Justru kami sangat percaya sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Ya, jadi ada suara sumbang tidak mengakui itu silahkan Anda. Tapi hari ini kami mencari keadilan. Ya, kami mencari keadilan Pak. Kami tidak mau mendengar ini saya tidak salah, itu sudah selesai. Sekarang kita ke depan, kita bersama-sama cari pelaku ini yang belum tertangkap. Karena inilah yang kita tuju, bukan yang lain-lain. Baik. Gitu. Kalau yang lain, perihal Saka tidak, itu silahkan Ibu berjuang sendiri. Karena kami di sini datang untuk mencari keadilan. Membantu keluarga almarhum untuk mendapatkan keadilan. Ini bukan 3 tapi 4 Pak. Ya, ini 4. Maksud Anda 4 DPO bukan 3 DPO? Yang tertuang di dalam BAP itu ada 4 orang. Tapi yang dijadikan DPO hanya 3 orang. Satunya kemana Ibu Putri? Nah ini yang jadi pertanyaan. Ini tidak masuk ke dalam pokok perkara tadi. Kita tidak sempat bahas lagi. Jadi pada intinya saya menyampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kepada Bapak Kapolri. Ya, saya mewakili keluarga almarhum Vina. Di sini ada orang tuanya yang selalu setiap hari menangis ketika mengingat terus apa yang terjadi dengan anaknya. Jadi kami di sini tidak mau disalahkan, disudutkan, kami tidak, bukan pelakunya. Kami tidak mau dengar itu. Kami hanya mau bagaimana institusi Polri, kejaksaan, pengadilan dan juga masyarakat Indonesia mendukung kami mencari keadilan. Itu saja. Baik. Terima kasih. Dari Saka, terakhir Saka, ada yang ingin diucapkan Saka? Saya Saka. tambahin 1. Dari Saka, tidak mau komentar sama sekali? Udah malas semua. Baik. Tapi sejujurnya kami terima kasih mengucapkan kepada semua pihak yang hadir malam hari ini di Catatan Demokrasi. Sekali lagi kita sangat berharap kasus ini segera tuntas, terurai semua, terang benderang, daftar pencari orang, buronnya segera ditangkap Bapak-Bapak. Mohon maaf, kita sudah sampai di penghujung Catatan Demokrasi. Saya Andromeda Mercury, pemirsa Catatan Demokrasi minggu depan akan hadir bersama dengan rekan saya ada Gina Vita. Ya, Gina, halo kita bisa selamat bergabung malam bersama Andromeda saya. Mercury dan juga Bapak Ibu sekalian. Ini saya izin minggu depan dan juga beberapa minggu ke depan akan menggantikan Andromeda Mercury. Tapi tentu yang jadi pertanyaan, Andro mau kemana? Itu kan masih jadi pertanyaan dong, Andro.
Kita sebulan akan pergi dulu dari Catatan Demokrasi untuk tugas di luar negeri. Terima kasih banyak kepada pemirsa TV One. Semoga kasus ini bisa terang benderang. Kami berharap perjuangan Ibu Titin, Saka dan juga keluarga Vina terus berlanjut, tidak terhenti. Bukan karena film, bukan karena viral. Ibu Titin ya, sepakat ya Bu ya? Saya tidak pernah merasa berjuang. Saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Baik. Terima kasih banyak Ibu dan juga Bapak yang sudah hadir di Catatan Demokrasi. Saya Andromeda Mercury. Dan saya Gina Vita, kami berdua pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.